Shalom Callers di seluruh Indonesia. Saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di Medan. Ya, bagaimana Pak Gembala, Pak Pardi, si Ombeng di Medan, semua oke ya. Saya juga menyapa gereja Tuhan GB Kingdom of Love di Jalan Salak di Bengkulu. Shalom Ibu Sulain, putra mahkotanya sedang ada di tempat ini ya. Kita juga menyapa gereja Tuhan Kingdom of Love di Palangkaraya. Ibu Pendeta Nining bersama dengan jemaat, saya berharap kita semua dalam pagar perlindungan Tuhan yang setia kepada kita. Dan juga menyapa gereja Tuhan Kingdom of Love di Balikpapan, semuanya juga dinaungi Tuhan dengan anugerah dan kebajikan dan kemurahan. Dan saya menyapa gembala yang luar biasa yang masih sampai malam hari ini mengadakan visitasi kepada beberapa jemaat di Bali. Pak Pendeta Inenga Suwardana, diberkati Tuhan dengan segala anugerah dan kebajikan. Dan juga Kingdom of Love di Permata Regensi, Pak Truliarso, Purwakarta, Cikampek dan Kerawang. Ya, malam hari ini kembali call kita online lagi menyapa gereja Tuhan, jemaat Tuhan di seluruh Indonesia. Sekali lagi acara ini gagas sebagai sebuah bentuk pelayanan daripada gereja untuk memastikan setiap jemaat Tuhan mendapatkan nutrisi firman Tuhan yang memadai untuk mereka bisa hidup di dalam situasi segala yang mereka hadapi hari-hari ini. Dan hari ini khususnya kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik mengenai bagaimana dalam tengah-tengah badai, tengah-tengah ombak kehidupan kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang luar biasa. Namun sebelum kita bahas dengan tuntas dan jelas dengan hambanya Pak Timotius, ya, siapa coba dulu Pak? Shalom Callers. Ya. Shalom Callers. Ya, akan menyapa. Kita akan mendengarkan sebentar, mendengarkan sebuah pujian dari anak muda kita yang luar biasa, Justin ya. Mari Tuhan memberkati kita semua. Shalom semuanya, saya mengajak semuanya yang ada di rumah boleh sama-sama ikut nyanyi bersama-sama. Kita mau sama-sama kan naikkan pujian ini kepada Tuhan kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita.
Haleluya. Jikalau ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita, kelepasan dan kesembuhan terjadi di tengah-tengah hidup kita. Malam hari ini kita akan bahas tentang membedakan suara Tuhan dengan suara hantu. Ya, jemaat Tuhan, hari ini kita mendapatkan tokoh atau tamu yang spesial, Pak Timotius yang menjadi gembala kita di GBI Kol Purwakarta. Ya, Pak Tius, apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak mengenai tema kita hari ini? Ya, Shalom Callers. Shalom Callers. Ya, malam hari ini di tengah-tengah situasi pandemi corona yang begitu luar biasa, tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga melanda hampir di seluruh dunia. Hampir semua negara mengalami wabah yang sama, yaitu wabah corona. Penyakit COVID-19 yang begitu menggentarkan, begitu menakutkan kita semuanya. Kita membutuhkan suara Tuhan, suara kebenaran yang terus akan menguatkan kita, yang akan terus memberikan kita kekuatan untuk kita boleh menjalani hari-hari kita di masa-masa sulit seperti ini, Pak Gembala. Ya, jadi bagaimana atau mengapa kira-kira pada situasi yang sulit ini kita membutuhkan suara Tuhan, Pak? Ya, saya angkat topik malam hari ini suara Tuhan atau suara hantu karena kata Tuhan dan kata hantu itu beda-beda tipis. Betty ya. Betty. Nah, coba semua jemaat atau semua callers yang ada di rumah ikuti kata-kata saya. Kita ucapkan kata ini dengan cepat. Tuhan, 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 Tuhan. Nah, hantu. Ya, hantu ya akhirnya ya. Nah, jangan sampai di masa-masa sukar seperti ini, di masa-masa sulit ini, di mana kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan, bukan suara Tuhan yang berbicara dalam hidup kita, tapi suara yang lain. Ini berbahaya. Yeah. Nah, ini berbahaya. Karena Tuhan sampai hari ini terus berbicara. Masih berbicara sampai saat ini. Sampai hari ini ya, Nah, Pak. persoalannya kita mau dengar atau tidak suara Tuhan itu. Nah, kalau kita merasa mendengar suara Tuhan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam hidup kita, pertanyaan mungkin banyak daripada callers adalah bagaimana caranya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, Pak Pendeta? Ya. Apakah kita malam-malam begitu di tempat yang sunyi kayak acara-acara dunia lain tuh bagaimana? Ya, masing-masing orang pasti punya pengalaman pribadi, tidak bisa di generalkan ya, digeneralisasi ya. Tapi saya malam hari ini sebelum saya jawab pertanyaan Bapak Gembala, saya mau mengajak kita sekalian ada tiga kisah dalam Alkitab di Perjanjian Lama yang kita mau belajar malam hari ini bersama-sama, yaitu di 1 Raja-Raja 13. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa baca kisahnya, yaitu kisah mengenai abdi Allah dari Yehuda. Nah, saya ambil di ayat yang ke-9 ya. 1 Raja-Raja 13 ayat 9 dan 10. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Nah, kisah abdi Allah dari Yehuda ini matinya tragis karena dia mati diterkam oleh singa. Karena dia setelah menemui raja, dia menuruti apa yang disampaikan Tuhan, pulang dari jalan lain. Jadi tidak pulang melalui jalan yang sama. Akan tetapi nabi yang lain menjumpai dia dan berkata, kamu harus kembali ke Betel, makan bersama-sama di rumahku. Nah, karena ini adalah suara Tuhan yang saya dengar untuk kamu. Nah, tapi ternyata setelah dia menuruti apa yang dikatakan oleh nabi yang dari Betel, dan dia pulang, dia matinya diterkam singa. Diterkam singa. Diterkam singa. Nah,
Kisah yang kedua adalah di 1 Raja-Raja yang pasal yang ke-22. Di mana Raja Ahab itu matinya juga sangat tragis karena dia mati di dalam sebuah pertempuran yang seharusnya Tuhan ada seorang nabi namanya Nabi Mika yang mengingatkan dia untuk tidak berperang. Tapi 400 nabi menubuatkan berperanglah untuk melawan Ramot Gileam ya. Seperti itu kan. Nah, akhirnya mati juga. Mati juga ya. 400 nabi satu. Nah, tapi yang benar satu orang nabi. Nah, juga yang sering kita nyanyikan di akhir ibadah, bila engkau tak besertaku. Itu adalah lagu gubahan yang terambil daripada kisah Musa. Nah, setelah keluar dari tanah Mesir, Musa tidak mau berjalan sebelum Tuhan berbicara untuk menuntun langkah Musa dan bangsa Israel. Nah, seperti itu Pak Gembala. Jadi kalau kita perbandingkan tadi 400 nabi dengan satu nabi, suara terbanyak belum tentu suara Tuhan itu ya, Pak Tius ya. Ya, kan ada istilah Vox Populi, Vox Dei. Nah, jadi suara kebanyakan orang belum tentu jadi suara Tuhan ya. Nah. Berarti di sini harus punya sensitivitas, kepekaan yang tajam ya, karena untuk bisa percaya satu orang yang mengatakan suara Tuhan dengan 400 orang itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Nah, bagaimana sekarang caranya kita bisa belajar mengenali mana suara Tuhan dan mana suara hantu. Nah, ini yang horor dia. Ini dia. Saya tadi sempat katakan di awal, Tuhan itu masih berbicara sampai saat ini. Amin. Nah, masalahnya kita mau dengar atau tidak. Dan Alkitab, ya, Alkitab ini ya, Alkitab ini, nah, yang seringkali ada di pojokan rumah, yang seringkali mungkin kalau kita cari susahnya minta ampun. Nah, ini adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih berbicara lewat apa? Lewat firman-Nya. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Nah, seringkali kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak buka Alkitab kita sehingga kita bertanya-tanya, kok Tuhan nggak ngomong ya? Kok Tuhan ngomongnya mungkin sama hamba-hamba Tuhan tertentu? Mungkin kita pernah dengar hamba Tuhan ini ngomong ini, hamba Tuhan itu ngomong itu seperti itu. Kok saya enggak ya? Padahal status kita di hadapan Tuhan itu sama. Meskipun gembala sidang, meskipun hamba Tuhan, evangelis, apapun. Status kita adalah sama di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, kita adalah anak-anak Allah. Dan kita percaya Bapak kita itu sebagai orang tua yang baik itu ngomong. Pasti ya. Pasti ngomong. Orang tua yang baik itu pasti cerewet. Berkomunikasi artinya. Pasti berkomunikasi dengan anaknya. Masalahnya anaknya mau dengar atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, permasalahan yang muncul adalah ketika kita belajar Alkitab, Pak Tius, seringkali kita nggak ngerti apa maknanya cerita itu atau maknanya. Nah, bagaimana kita memahami itu sebagai suara Tuhan, sebagai cara Tuhan berbicara juga kepada kita. Ya. Masing-masing orang mempunyai pengalaman yang berbeda. Untuk firman yang sama seringkali disampaikan di dalam setiap ibadah. Firman yang sama itu tidak akan sama kepada setiap jemaat. Firman yang sama itu tidak akan sama nyampainya mungkin kepada saya, kepada jemaat yang lain. Karena Tuhan selalu punya cara untuk berbicara secara langsung kepada kita. Jadi artinya ada pesan yang kita percaya spesifik ya. Betul. Dengan ayat yang sama tetapi orang bisa menerima pemahaman, pengertian dan kebenaran yang betul, berbeda ya. Betul. Di samping itu kita juga harus berani untuk melatih kepekaan kita. Ini suara Tuhan atau suara yang lain. Nah, bagaimana cara melatihnya itu Pak? Just do it. Kalau salah menurut saya itu wajar. Kita semua
selama kita masih hidup, kita dalam taraf belajar. Nah, kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah tahu akan hasilnya seperti apa. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi pandemi COVID-19 atau Corona ini, Tuhan pun sebenarnya berbicara jelas, gamblang. Lewat siapa? Lewat pemerintah kita. Pemerintah. Lewat pemerintah kita. Maksudnya bagaimana tuh Pak Tius? Dalam seperti ini di Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 12, ayat 1 sampai 2. Nah, saya bacakan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebentar. Saya tertarik dengan ayat ini, apakah ini menjadi sebuah pemahaman bahwa selain lewat Alkitab, Tuhan juga bisa bicara dengan orang-orang yang punya otoritas di dalam kehidupan kita, Pak Tius? Oh, betul. Betul sekali. Nah, mungkin kalau bagi anak-anak muda yang masih usia remaja, usia tanggung, mungkin usia belum dewasa ya, belum matang ya. Seringkali orang tua bicara mereka nggak pernah dengar. Nah, padahal salah satu cara untuk menghormati orang tua adalah mendengarkan perkataan mereka. Nah, seringkali anak-anak usia tanggung, anak-anak usia remaja ini mengalami musibah, mengalami celaka, entah itu kecelakaan, entah itu menjadi korban dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik karena mereka tidak mendengarkan didikan daripada orang tua. Oh, jadi orang tua juga bisa dipakai Tuhan menjadi kepanjangan suara Tuhan buat anak-anak Betul, Tuhan ya? Betul. Nah, gembala-gembala sidang, para mentor-mentor kita di gereja juga menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Jadi banyak ya media yang Tuhan bisa gunakan ya. Ya. Itu bergantung kepada sensitivitas kita ya, kepekaan kita ya. Ya, betul. Bahkan bisa Tuhan juga bicara lewat pemerintah tadi ya, dalam Ya. Roma pasal 13 tadi ya. Ya. Bahwa pemerintah mengatur kita untuk lebih baik menghadapi situasi seperti hari ini. Ya. Gitu. Nah, bahkan salah satu, bukan salah satu ya, yang dianjurkan pemerintah agar rakyatnya tidak terkena wabah COVID-19 adalah stay at home. Jadi kita semua dengarkan anjuran dari pemerintah Jadi kita. stay at home ya Pak ya. Stay at home. Anak-anak belajar online. Belajar online. Mami-mami belanja online. Belanja online. Pendeta khotbah online. Begitu kira-kira. Nah mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi yang bisa di-sharingkan kepada callers. Bagaimana pengalaman pribadi hubungan Pak Tim dengan Tuhan. Membuktikan bahwa Tuhan itu pernah bicara dan selalu berbicara kepada anak-anaknya. Ya, saya mencatat ada 4 peristiwa yang selama hidup yang saya tidak akan pernah lupa. Karena ini adalah suara Tuhan yang menurut saya ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ya, istilah zaman milenial sekarang ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara semua callers yang menonton malam hari ini lihat badan saya lumayan gede ya. Lumayan gede ya, tapi sudah kurus nih. Nah, ini saya tuh seharusnya 45 tahun yang lalu saya seharusnya sudah meninggal. Sudah meninggal karena saya adalah seorang bayi prematur, lahir yang dilahirkan prematur. Saya sempat dimasukkan ruang inkubator. Dan di rumah sakitnya di Surabaya, masih ada rumah sakit Undaan Wetan namanya. Itu saya dirawat di sana untuk beberapa bulan mungkin ya. Waktu itu nggak tahu saya persisnya berapa bulan. Waktu dirawat di sana juga ada. Itu waktu lahir. Waktu lahir sudah lahirnya prematur, ada wabah diare juga di sana. Jadi saya salah satu bayi yang terkena. Nah, setelah dirawat beberapa lama nggak pulang-pulang.
Jadi istilahnya setiap hari papa saya besuk ke rumah sakit, tapi kok anaknya nggak pulang-pulang. Suatu ketika mama saya datang melihat kondisi saya, kaget. Karena kondisi saya waktu itu menurut cerita almarhum nenek saya, tante saya yang masih ada di rumah juga segala macam ya. Itu banyak orang yang bercerita mengenaskan karena tinggal tulang dan kulit. Dan semua tubuh dari atas kepala sampai kaki itu ditumbuhin bulu-bulu, jadi persis kayak anak kera ya katanya, seperti itu, anak kera. Nah seperti itu. Nah singkat cerita mama saya paksa untuk bawa pulang saya. Mama saya katakan mati hidup biar di tangan saya. Nah, semua orang melarang mama saya untuk bawa pulang paksa saya. Karena di kota saya di Lamongan itu tidak ada alatan medis yang cukup memadai ya. Ya. LE Mania ya. LE Mania ya. Setelah itu sebelum dibawa pulang saya didoakan oleh Bapak angkat saya Gembala Sidang GBPS Lamongan, Bapak Daniel Bambang Wiryono. Dalam doanya Pak Pendeta, Pak Daniel Bambang ini mendengar suara bawa pulang anak ini, dalam 1 minggu berat badannya akan kutambah. Dalam peneguhan Tuhan seperti itu, udah bawa pulang. Dan puji Tuhan sampai saat ini Wow, sehat walafiat. Sehat, puji Tuhan. Yang kedua, waktu pengalaman saya itu adalah saat saya pergi ke Jakarta. Waktu itu handphone belum masif seperti sekarang ya. Jadi memang masih sudah ada handphone tahun 2000-an sekian, tapi hanya orang-orang tertentu yang pegang handphone. Saya pergi ke rumah saudara saya, ke om saya di Pulau Gebang. Saya setiap pergi ke Pulau Gebang, saya tidak pernah lewat jalan yang lain. Saya selalu lewat jalan utama itu untuk menuju ke rumah om saya. Tapi tiba-tiba waktu itu suaranya jelas sekali, jangan lewat situ, muter lewat belakang. Saya nurut dan puji Tuhan saya ketemu sama om saya. Om saya baru keluar rumah, dia kaget lihat saya. Lewat belakang ya? Lewat belakang. Ya. Nah, lewat jalan biasa. Saya tidak pernah lewat jalan biasa. Lewat belakang. Saya selalu lewat jalan utama. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat saya kita juga harus tahu ya. Ini suara Tuhan benar nggak sih? Nah, seperti itu. Nah, tadi yaitu kita latih, kita nurut. Nah, seperti itu. Jadi ternyata suara Tuhan itu tidak selalu berbicara hal-hal yang besar gitu ya. Bahkan kepada hal-hal yang sifatnya keseharian berarti. Betul. Jadi istilahnya kita juga mesti punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menuntun kita dalam masa-masa sukar seperti ini, apa yang keputusan apa yang harus kita ambil. Mungkin kalau orang sekarang perkirakan Indonesia ini diambang resesi. Nah, setelah COVID-19 selesai, ada persoalan ekonomi, ada hal-hal yang besar yang menjadi PR besar pemerintah. Nah, bagaimana kita juga menyikapi hal ini sebagai anak-anak Tuhan sehingga tetap kita membutuhkan suara Tuhan, kita tetap membutuhkan tuntunan Tuhan supaya kita tidak tersesat. Tidak tersesat ya. Pengalaman saya yang lain adalah waktu saya mengalami promosi jabatan di tempat saya bekerja. Nah, ini sangat unik dan menarik menurut saya. Karena salah satu orang yang punya jabatan lah di kantor teman saya itu sempat ngomong sama saya, sudah ketemu aja sama si Pak B, ceritakan begini. Nah, karena waktu itu teman-teman saya banyak yang dipromosikan, saya kok belum, seperti itu. Saya dalam posisi bimbang antara maju dan tidak. Nah,
Setelah saya pergumulkan segala macam, ada suara menguatkan. Kalaupun toh misalkan saya ketemu Pak B dan saya dipromosikan, itu bukan Tuhan yang promosikan, itu adalah usaha manusia. Itu terkadang itu adalah usaha kita sebagai manusia. Oh, bukan Tuhan. Lalu hasilnya bagaimana Pak? Setelah itu saya ketemu lagi sama teman saya. Teman saya nanya, bagaimana? Sudah ketemu Pak B belum? Saya bilang, enggak, saya enggak mau ketemu. Tuhan bicara sama saya, enggak usah maju. Bener enggak tuh suara Tuhan? Jangan-jangan suara hantu, katanya dia seperti itu. Saya bilang, enggak, ini suara Tuhan. Nah, dan akhirnya enggak lama, saya dipanggil oleh HRD dan saya mengalami promosi jabatan. Wow, luar biasa ya. Nah, juga ini ada hal lain lagi juga yang kalau Om Mesak bilang apa, uang, mengenai uang ya Om ya. Iya. Duit itu semua punya istri ya Om ya. Kalau sudah setor ke istri itu semuanya milik istri ya. Nah, nggak bisa balik lagi. Biasanya kalau wanita-wanita seperti itu ya. Kalau kita sudah kasih ke istri agak susah untuk narik lagi seperti Ini itu. pengamatan atau pengalaman Pak? Ini pengamatan ini. Kalau pengalaman enggak lah. Istri saya baik. Nah, suatu ketika saya quote and quote ya ini ya. Saya pernah berbisnis dengan Tuhan. Dalam arti ada sebuah gereja yang membutuhkan tempat ibadah. Karena mereka belum punya gedung gereja yang menetap ya. Nah, mereka sewa sebuah ruangan dan saya diminta untuk bantu penyediaan equipment dalam arti kursi segala macam. Nah, saya menyewakanlah kursi segala macam. Itu jalan juga sudah berapa tahun lah, saya lupa dari tahun berapa itu. Nah, suatu ketika suara ini jelas datang ke saya. Bukan secara audible karena Tuhan bisa bicara secara audible, Tuhan juga bisa bicara tadi seperti yang saya katakan lewat pemerintah, lewat orang tua segala macam. Suara keras, lembut, tapi suaranya ada di dalam hati. Udah bulan depan gak usah terima uang sewa kursi lagi. Saya kaget. Ini bener gak nih? Karena setiap uang hasil persewaan kursi itu store ke ibu negara. Ibu negara, itu hak ibu negara. Nah, lumayan waktu itu kalau buat cicilan motor sih bisa. Wow. Nah, kalau buat cicilan motor sih bisa. Nah, tapi udah saya biarkan itu, saya tidak ngomong ke istri saya karena sensitif sekali. Nah, mungkin 1 atau 2 minggu setelah suara itu datang, saya berdua dengan istri lagi naik motor mau ke Cikampek. Posisinya waktu itu masih di rumah saya di Purwakarta. Istri saya tiba-tiba ngomong seperti ini. Mulai bulan ini jangan terima uang dari kursi. Sewa kursi. Saya diem. Oh iya. Padahal saya udah terima duluan. Saya udah terima duluan tuh. Nah, setelah nyampe rumah saya tanya, siapa yang ngomong sama kamu tadi seperti itu? Nggak tahu. Pokoknya Jangan terima ya. jangan terima uang. Nah, ya sudah. Nah, karena saya bulan itu sudah saya terima, ya sudah saya terima. Tapi bulan depannya saya ketemu sama pendetanya, saya bicara hal ini. Saya sampaikan bulan depan sudah tidak usah bayar sewa lagi. Nah, dan puji Tuhannya nih. Kalau memang itu benar suara Tuhan, Tuhan akan ganti dengan luar biasa. Amin. Nah, langsung kalau saya kan itu persewaan kan setiap bulan ya, kita terima setiap bulan ya. 1 tahun uang sewa itu Tuhan ganti. Wow. Langsung di depan ya. di depan. Nah, itu ajaibnya Tuhan kita. Nah, jadi suara Tuhan kalau kita benar-benar kita peka, kita akan tahu itu suara Tuhan atau suara hantu. Nah, itu butuh pengalaman. Amin. Itu butuh belajar. Oke, Callers. Semua Callers di Indonesia dengar hari ini sebuah perjalanan hidup seorang hamba Tuhan yang luar biasa.
Bahwa suara Tuhan itu ternyata Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dengan berbagai macam cara. Bisa melalui Alkitab di mana kita bisa baca menemukan rema-rema yang membuat kita memiliki kekuatan dalam kehidupan kita. Bisa juga lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dan urapi untuk mengajar saudara. Bisa juga dari orang-orang yang Tuhan berikan otoritas. Seperti orang tua ya, seperti pemerintahan. Artinya kita pastikan bahwa Tuhan masih berbicara dengan kita. Yang menarik hari ini pengalaman daripada Pak Tius adalah cara Tuhan berbicara tidak selalu melewati sesuatu situasi yang sensasional ya. Artinya Tuhan juga bisa bicara mengenai tentang keperluan pertolongan Tuhan lewat keseharian kita. Nah di sini kita butuh yang namanya sensitivitas ya, kepekaan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya kepekaan itu hanya bisa terbangun kalau kita intim dengan Tuhan. Begitu Pak Tius ya. Nah oleh sebab itu penting sekali bahwa suara Tuhan itu kita harus yakini adalah sebuah tuntunan. Bukan sebuah tuntutan. Dan suara Tuhan pasti memberikan bimbingan dan bukan kebimbangan. Sebab Tuhanlah yang meneguhkan sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sukar hari-hari ini. Dan kita bersyukur hari ini firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari pasti akan memberkati hidup saudara ya. Amin. Baik, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan berkenaan dengan acara call kita online lagi. Besok kita masih bicara call kita dengan tema endurance, daya tahan ya. Bagaimana anak-anak Tuhan memiliki daya tahan pada masa-masa yang sukar seperti hari ini. Sebab kita tidak tahu COVID-19 ini bisa selesai sampai kapan. Dan multiplier effect-nya seperti apa yang terjadi. Tetapi anak-anak Tuhan harus punya daya tahan yang kuat. Dan besok akan menjadi narasumber kita hari ini. Besok adalah Bapak Pendeta Hasan Winardi, gembala kita yang di GBI Call Kerawang ya. Baik, kita akan berdoa untuk beberapa keluarga-keluarga kita yang sakit. Namun saya menyapa Pak Freddy yang di Bali yang sedang sakit hari ini. Percayalah Tuhan bisa menjamah dan menyembuhkan kita semua. Amin. Saya juga menyapa Pak Anton Nadianto ya. Anton Nadianto. Yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-16 ya. Orang pintar bilang begini, pernikahan yang berbahagia bukan karena kita menikahi orang yang kita cintai. Tetapi pernikahan yang berbahagia karena kita mencintai orang yang kita nikahi. Itu kata orang pintar ya. Dan yang ketiga saya juga menyapa Ibu Linda Sinaga di Medan. Yang semalam kami chatting memberikan kabar minta pertolongan doa untuk anaknya yang sakit diare ya. Kita berdoa di Medan, kuasa Tuhan juga akan menjamah dengan luar biasa. Dan tidak lupa kita akan berdoa juga untuk para medik, baik dokter, perawat, bagian lab atau apapun yang hari ini ada di garda terdepan daripada peperangan yang hebat dengan COVID-19 ini. Supaya Tuhan tolong dan Tuhan naungi kehidupan mereka. Dan tidak lupa juga kita akan berdoa untuk seluruh call yang ada di Indonesia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini Allah mengajar kami dengan luar biasa. Dan Tuhan meneguhkan kepada kami sepanjang masa selama masih ada musim menabur, maka Tuhan akan selalu berbicara kepada anak-anaknya. Dan kami hari ini dapat pengalaman yang istimewa lewat pengalaman hamba-Mu Tuhan Pak Tius dalam pengalaman pribadinya. Bahwa Tuhan bersabda, Tuhan berfirman, Tuhan berseru kepada namanya Tuhan. Sehingga pengalaman hidupnya sungguh-sungguh mengalami dengan Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hari ini khususnya membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Freddy di Bali yang hari ini memiliki sakit hepatitis. Tuhan, kalau Engkau berkenan, kiranya lawatan Allah, tangan Tuhan yang sempurna, Tuhan akan ulurkan menjamah dan menyembuhkan secara sempurna ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pernikahan daripada Pak Anton memasuki tahun yang ke-17. Karena hari ini dia merayakan ulang tahun yang ke-16. Tuhan yang memperteguhkan mereka, Tuhan yang mempertemukan mereka. Tuhan juga memberkati rumah tangga dan keluarga mereka sampai berkelimpahan. Kami juga berdoa buat Ibu Linda Sinaga di Medan
bagian Tuhan yang hari ini berseru karena anaknya sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu menolong. Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara yang hebat dalam kehidupannya. Dan Tuhan bisa menjamah dan menyembuhkan secara sempurna. Kami juga berdoa untuk para medik Tuhan yang hari ini ada di barisan terdepan daripada peperangan yang hebat dengan COVID-19 ini. Kami tahu sudah begitu cukup banyak Tuhan. Para medik ini harus berjuang sampai mereka menyerahkan hidupnya untuk orang lain. Kami berdoa biarlah pengorbanan mereka tidak sia-sia. Pengorbanan mereka mendatangkan kesadaran yang besar bagi bangsa ini. Tuhan jagai para medik ini dengan urapan Allah yang khusus. Engkau jauhkan dari segala malapetaka karena mereka adalah orang-orang yang kami butuhkan untuk ada di garda terdepan dalam peperangan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Kingdom of Love di seluruh Indonesia. Engkau memberkati para gembala yang Tuhan percayakan untuk memandu memimpin umat-Mu hidup dalam kekudusan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah saat-saat yang terakhir menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Kami juga berdoa buat seluruh Kingdom of Love, seluruh jemaat, seluruh callers, agar Tuhan ada meneguhkan dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.